Ya, sudah Bu. Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai penampilan peer teaching saya. Selamat pagi, anak-anak Ibu. Selamat pagi, Ibu. Selamat datang di kelas Ibu Yeti yang paling cantik sedunia. Benar, Ibu. Cantik Ibu kan memang kan? Lebih cantik aku. Cantik kali pun, Bu. Lebih cantik lah, kalian lebih muda daripada ibu-ibu dan ibu-ibu ya. Nah, ini wajahnya saya lihat ini bersinar, nampak kali udah sarapan. Ya udah sarapan belum tadi dari rumah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya bagus. Jangan lupa sarapan dari rumah karena kita pulangnya sore loh dari sekolah. Harus tetap semangat dia. Oke? Oke. Nah, ini kabarnya semua gimana nih? Sehat? Sehat, Ibu. Sehat. Ini nih biar agak seru nih belajar matematika ya. Kalau Ibu tanya, apa kabar? Jawabannya hebat, luar biasa. Kami cinta matematika. Itu yang paling penting ya. Kita bisa ya, hebat, luar biasa, kami cinta matematika. Coba ya Ibu tanya ya, apa kabar semuanya? Hebat, luar biasa, kami cinta matematika. Amin, semoga cinta matematika ya. Amin. Cinta Bu Yeti boleh nggak Bu? Cinta Bu Yeti tentu saja boleh dong. Masa nggak boleh cinta sama ibu gurunya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berucap syukur dulu kepada kehadiran Tuhan. Kita boleh berkumpul kembali di sekolah hari ini. Ibu mau yang mimpin doanya Krisdayanti nih. Tidak usah sambil bernyanyi ya Krisdayanti ya. Baik Ibu. Oke, silakan Krisdayanti. Ya. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Krisdayanti. Nah, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita tercinta ini, mari kita nyanyikan lagu nasional. Tidak usah pakai musik ya, biar kedengaran nih suaranya yang cantik yang mana nih. Kita mulai ya. Satu nusa, satu bangsa. 1, 2, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Baiklah, terima kasih. Hebat semua anak-anak Ibu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran juga, Ibu ada ambil kata bijak hari ini. Boleh bacakan, Dedi? Siap, Ibu. Kata bijak hari ini. Tak peduli seberapa lambat kamu pergi, asal kamu tak berhenti. Mantap nih kata-katanya. Tak peduli seberapa lambat kita memulai sesuatu, ya. Kalau misalkan belajar matematika, Bu, udah kelas 12 nih, udah terlambat nih belajar dari nol, tidak ada yang terlambat. Ya, asal kamu tidak berhenti di tengah-tengah, nah berarti itu kan menyerah namanya ya. Nah, di usia berapapun kita mulai belajar, kalau kita tidak berhenti di tengah, tidak menyerah di tengah, pasti akan sukses nantinya. Oke, terima kasih Dedi. Ya, Ibu. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, udah siap untuk belajar belum ini ya? Ini bukunya udah dibawa belum nih? Semuanya. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Udah lengkap. Alat tulisnya sudah lengkap. Ini biasa nih pinjam-pinjam. Lengkap, Ibu, lengkap. Bagus, mantap. Oke, bahan ajar yang Ibu bagi kemarin dibawa juga kan? Bawa dong, Bu. Hebat-hebat nih kelas 12 ini, Bah. Senang Ibu masuk kemari. Oke, materi kita hari ini adalah kita kebetulan masuk ke bab baru ya hari ini ya. Kita masuk yang namanya kaidah pencacahan. Ini kayaknya susah ya? Enggak. Jadi kalau mindset gaul tuh jangan belajar matematika ini susah, Bu. Nih, Ibu jamin hari ini pembelajarannya akan mudah sekali. Percaya enggak? Percaya, Bu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, kita akan belajar dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah dan melalui diskusi, dan diharapkan melalui pembelajaran ini kamu dapat
Ya, yang pertama ya, menganalisis aturan pencacahan melalui masalah kontekstual dengan tepat. Dan yang kedua, menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan dengan benar. Nah, apa manfaat kita belajar kaidah pencacahan ini? Yang pertama, nanti boleh membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Kemudian untuk memperkirakan hal yang akan terjadi. Kemudian dia untuk meminimalisir kerugian, dan ini banyak digunakan dalam ilmu-ilmu ekonomi, serta digunakan dalam ilmu psikologi. Nah, apa ya materi untuk syarat yang menjadi syarat kamu harus bisa nih sebelum belajar kaidah pencacahan ini? Ternyata tidak terlalu banyak dan tidak terlalu rumit, nak. Cukup penjumlahan dan perkalian bilangan cacah saja yang harus kamu ketahui. Kan sudah kelas 12 ya, masih ada yang belum tahu perkalian? Tahu Bu. Pasti sudah. Oke. Bu yakin sudah. Ini sudah mau tamat loh sebentar lagi. Nggak mungkin lagi nggak hafal perkalian ya. Oke. Jadi untuk materi prasyarat Ibu Angka sudah selesai. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Nak, kita akan belajar secara kelompok. Ya, kelompoknya sudah Ibu bagi ya ke minggu lalu ya. Nah, di kelompok ini nanti kamu akan mengerjakan yang namanya LKPD. Nah, setelah kamu kerjakan LKPD-nya, nanti kita akan presentasikan LKPD-nya. Nah, anggota kelompok yang Bu bagi kemarin ini nih, kelompok 1 ada Fenan, Sri, Krisdayanti, dan Dani. Kelompok 2 ada Riki, Reni, dan Dedi. Kelompok 3 ada Andreas, Fortun, Irma, dan Indah. Nah, untuk belajar kelompok ini, nanti bukan berarti belajar kelompok hanya udah kelompok-kelompokan ya. Nanti ada yang Ibu nilai nih selama kamu belajar nanti berkelompok. Nilai sikap kamu selama belajar, keterampilan kalian mengerjakan soal, dan hasil yang kalian peroleh nanti Ibu nilai semuanya. Jadi tidak boleh tidak aktif ya, Nak ya? Iya, Ibu. Oke, kemudian kita tetapkan nih kesepakatan kita dalam pembelajaran ini. Ya, LKPD-nya nanti kalau dibilang kumpul harus langsung dikumpul. Siap tak siap harus dikumpul ya. Oke, yang mendapat nilai yang baik itu yang aktif dalam kegiatan diskusi. Nanti Bu perhatikan nih siapa yang cuma main-main, tidur-tiduran nanti di situ. Ya. Nah, kemudian nanti ada kelompok yang terbaik ya, Nak ya. Dari 3 kelompok akan kita cari kelompok yang terbaik. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, tadi materi kita adalah tentang kaidah pencacahan atau aturan pencacahan. Ibu mau tes dulu kemampuanmu tentang soal ini. Kira-kira bisa nggak ya? Yang pertama ada persoalan seperti ini. Semua punya sepatu ya, sama sendal ya? Punya, Ibu. Punya, Bu. Punya. Jika kamu memiliki 2 sepatu dan 3 sandal, dengan berapa cara kamu bisa pakai sepatu dan sandalmu tersebut? Coba Dedi dulu. Gimana kira-kira? Waduh. Gimana ya, Bu ya? Masih bingung ya Dedi ya? Iya, masih bingung, Bu. Oke, ada yang lain yang bisa menanggapi? Atau permasalahan kedua mungkin yang bisa dijawab, coba ya. Ibu ingin masak menu untuk makan siang. Nah, jadi lapar nih dengar makan siang ya. Nah, beliau ingin memiliki 2 jenis ikan dan 3 jenis sayur di kulkas. Tapi dia bingung. Dia mau masak ikan yang mana dan sayur mana yang cocok ya. Sering nggak gitu mama kita di rumah? Sering ya? Sering, Bu. Sering. Banyak yang mau dimasak tapi bingung dia masak apa ya. Iya, Bu. Itu dia. Nah, berapa banyak kira-kira pilihan yang bisa jadi referensi Ibu nanti untuk masak menu makan siang kalian? Pernah nggak kalian bantu mama di rumah kayak gitu? Ini pernah, Bu. Saya sering, Bu. Iya, kan banyak pilihan ya, anak rajin ya semuanya. Apalagi yang cowok aja rajin, apalagi yang cewek-cewek ya. Oke. Nah, ada yang mau kasih tanggapan nggak tentang ini ya? 6. Paham kira-kira? 6, Bu. Benar, Bu. 6, Bu. Yang pertama tuh tadi ya. Oke, kita simpan dulu pendapatmu setelah kita melalui pembelajaran ini. Baik. Oke. Nah, terus sekarang duduk yuk sama kelompoknya. Ibu. Ibu minta Reni bagikan dulu LKPD untuk masing-masing kelompok ya. Oke, terima kasih Reni. Nah, kamu perhatikan coba dulu masalah LKPD-nya. Sebelum kita ke sana, Ibu mau coba semua lihat tampilan di layar. Nah, ini ada masalah nih. Masalah apa ini kira-kira ya? Nah, di sini ada Pak Tombang yang memiliki masalah. Tahu Pak Tombang ya? Itu loh, guru penjas kita yang ganteng itu, idola kalian itu. Iya, Bu. Itu dia. Pak Tombang ini punya 2 mobil katanya sama 3 sepeda motor dan 4 sepeda nih. Sultan nih Pak Tombang nih. Ngapain dia jadi guru ya? Nah, untuk pergi ke satu tempat,
Pak Tombang biasa menggunakan salah satu kendaraan yang dimiliki. Kira-kira dengan berapa cara ya Pak Tombang akan bepergian dengan kendaraannya? Coba perhatikan di sini, ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, nanti kita akan ketemu lagi soal yang seperti ini. Kita selesaikanlah permasalahan kita ini dengan cara mengerjakan LKPD-mu. Kalau kamu nanti mengerjakan LKPD-mu dengan baik, pasti akan terselesaikan itu masalahnya. Oke? Nah, sudah lengkap anggota di kelompoknya? Sudah, Ibu. Mari kita mulai berdiskusi dengan teman-temannya, saling memberikan saran, pendapat ya. Saling mengajari kalau bisa, diajarin temannya yang belum paham. Nah, oke. Kira-kira Ibu berikan waktunya 15-20 menit. Mari kita mulai berdiskusi. Selamat berdiskusi. Oke, Ibu. Ya, jangan lupa dituliskan namanya ya, nama kelompoknya. Tuliskan juga nama-nama anggotanya, jangan ada yang tertinggal. Nama-nama kelompoknya. Ya, sambil kamu mengerjakan, Ibu jalan-jalan ya. Saya mau lihat dulu nih. Siapa nih yang pura-pura sibuk, siapa yang betul-betul sibuk ini. Yo, Irma jangan melamun. Didengar itu, dibaca itu soalnya. Ya, Bu, lagi membaca soal saya, Bu. Oke, di kelompok 1 sudah bisa? Sudah mulai mengerjakan soal? Mengerjakan, Ibu. Oke, bagus. Nah, nih kelompok 3, jangan ketawa-ketawa aja kelompok 3. Oke, serius mengerjakannya, waktunya nggak banyak loh. Ya, Indah ada pertanyaan, sepertinya senyum-senyum Indah ini. Dedi, Bu. Nggak mau dia diskusi, Bu. Ibu heran deh, ini kelas Ibu ini kelas 12 atau kelas 2 SD ini? Apa, Bu? Kami berdiskusi kami, Bu. Jangan colek-colekan di situ. Iya, Ibu. Ini lucu-lucu ini kelas 12 IPA 1 ini ya. Kompak-kompak nampaknya ini. Jadi udah siap itu, Bu. Bu, kami udah selesai nih, Bu. Wah, hebat sekali ini kelompok 1 ini ya. Kelompok 2, Bu. Oh, kelompok 2. Iya. Oke. Yang lain sudah? Gimana yang lain? Kelompok 1, kelompok 3? Satu udah siap, Bu. Satu, Bu. Hebat. Bu, sudah. Ya. Belum waktunya sudah pada selesai semua. Kan Kelompok 3? Yeti. Iya ya, anak Bu Yeti memang harus selalu aktif, pintar, ceria, rajin menabung ya. Di kantin. Kelompok 3 udah siap, Bu. Oke, mantap. Nah, karena waktunya juga sudah habis. Sekarang mari kita mulai presentasikan hasil kerja kita. Yuk, ayo semangat dan tahan lapar. Sudah lapar kah? Belum ya? Sudah, Bu. Oh, sudah Kali mulai. dia lapar. Berapa butir tadi nasi kalian makan? Kok sudah lapar aja? Oke, Ibu mau pilih secara acak nih. Ibu mau yang tampil duluan ini adalah si kelompok 2 nih. Kelompok 2, yang mana tadi kelompok 2? Renia. Indah, Bu. Indah, Bu. Iya, Kak. Iya, Renia. Iya, saya Bu, kelompok 2. Oke, nah nih. Coba Reni presentasikan hasil diskusi kalian yang pertama tuh. Sampai kegiatan 1 saja ya Reni ya. Iya, Bu. Silakan Reni. Oke, di kegiatan pertama dengan masalah masalahnya sebagai berikut. Bayu adalah peserta didik lulusan SMA Negeri 1 Dolok Panribuan. Ia berencana meneruskan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di UMSU, Bayu akan memilih Fakultas Keguruan dan Fakultas Ekonomi. Di Fakultas Keguruan membuka program studi pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan PKN, pendidikan akuntansi, pendidikan bimbingan konseling, dan PGSD. Sedangkan di Fakultas Ekonomi membuka program studi
akuntansi, manajemen ekonomi, pembangunan, dan manajemen perpajakan. Berapa banyak program studi yang dapat dipilih Bayu? Nah, di sini langkah pertama, kami kumpulkan dulu informasi berdasarkan permasalahan di atas. Di situ ada 2 fakultas, yaitu keguruan dan ekonomi. Kemudian dari fakultas keguruan tadi sudah saya sebutkan juga ada bidang studi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, akuntansi, bimbingan konseling dan PGSD. Sementara di fakultas ekonomi ada akuntansi, manajemen ekonomi pembangunan, dan manajemen perpajakan. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, langkah kedua, kami buat apa yang ditanya dari permasalahan di atas. Jadi permasalahan di atas ditanya berapa banyak program studi yang akan dipilih Bayu. Nah, untuk langkah ketiga, kemudian kami membuat daftar dari jenis-jenis fakultas tadi. Kemudian untuk langkah keempat, kami buat berapa banyak pilihan yang diambil Bayu. Nah, jadi tadi untuk di bidang studi keguruan ada 7 bidang studi, sementara di ekonomi ada 4 bidang studi. Jadi banyak pilihannya itu ada 11 pilihan, Bu. Oke, terima kasih Reni. Kira-kira ada dari kelompok lain yang mau menanggapi atau sudah paham semuanya tentang ini penjelasannya? Paham, Bu, sama jawabannya. Oke, terima kasih. Kemudian Ibu mau dari kelompok 1 nih, kelompok 1 yang mempresentasikan kegiatan yang kedua ini. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Coba presentasikan LKPD-mu khusus untuk kegiatan yang kedua. Siapa tadi anggota kelompok 1 ya? Saya, Ibu. Oke, silakan Krisdayanti yang cantik. Baik. Hasil kerja kelompok kami, kelompok 1, kegiatan 2, yang pertama itu soalnya setelah kamu memperoleh hasil dari kegiatan di atas, mari kita perluas dari di kantin kejujuran SMA Negeri 1 Dolopan Ribuan tersedia 2 jenis cemilan, yaitu roti dan minuman ringan. Roti yang tersedia ada 5 jenis, roti ganda, Malkis, time break, nabati wafer, salt cheese. Kemudian minuman ringan yang tersedia ada air mineral, teh pucuk, dan yogurt. Ada berapakah kemungkinan pilihan cemilan yang bisa kamu pilih, yang bisa dipilih oleh peserta didik di SMA Negeri 1 Dolok? Coba temukan dengan caramu sendiri. Nah, cara yang kami peroleh di sini, pertama, jenis roti ada 5. Ada roti ganda, ada Malkis, time break, nabati wafer, salt cheese. Kemudian jenis minumannya ada 3. Ada mineral, teh pucuk, yogurt. Nah, kemudian kita pasangkan roti dengan minumannya. Caranya, pertama roti ganda dengan yogurt. Kemudian Malkis dengan air mineral. Kemudian roti ganda dengan pucuk. Lalu Malkisnya dengan air mineral. Malkis lagi dengan teh pucuk. Lalu Malkis lagi dengan yogurt. Dan seterusnya. Nah, dari kegiatan itu, kami menemukan ada 15 cara untuk memilih cemilan dan minuman yang dipasangkan untuk dibagi. Oke, terima kasih Krisdayanti. Terima kasih, Ibu. Nah, ada yang memiliki jawaban sama nggak dengan kelompok ini ya? Halo anak-anak, ada yang jawabannya sama nggak dengan yang dibuat sama kelompok 1 tadi? Sama, Ibu. Oke, bagus. Nah, kemudian Ibu mau kelompok 3 yang mempresentasikan ini nih, yang bagian ini. Yang ayo menyimpulkan dan melalar. Kelompok 3, salah seorang dari kelompok 3 silakan menampilkan. Baik. Dari hasil kelompok 3, dari kegiatan
1 dan kegiatan 2 yang telah diberikan oleh ibu gurunya, maka kesimpulan yang kami ambil di situ adalah dapat diperoleh dengan cara mendaftarkan anggotanya dari kegiatan 1 dan 2. Di kegiatan 1 hanya menghitung semua kemungkinan pilihan program studi karena tidak memilih lebih dari 1 sekaligus. Dari kegiatan 2, kita harus memasangkan jenis roti dan minuman sehingga caranya lebih banyak karena bisa memilih roti dan minuman sekaligus. Jadi dari kegiatan di atas, maka kami buat sebuah pernyataan, yaitu kegiatan 1 mengikuti aturan penjumlahan, di mana pada kegiatan 1 ada pilihan yang tidak bisa diambil sekaligus. Untuk kegiatan 2 mengikuti aturan perkalian, di mana pada kegiatan 2 itu ada pilihan yang bisa diambil sekaligus, di mana banyaknya sehingga diperoleh konsep apabila ada kejadian dengan A, pilihan dan kejadian lain dengan pilihan B, dan seterusnya, serta kejadian itu dapat terjadi secara kebersamaan atau bisa dipilih sekaligus, maka banyak pilihan yang mungkin adalah banyaknya pilihan BP sama dengan pilihan kejadian A dikali pilihan kejadian B, dan seterusnya, dikalikan seterusnya. Baiklah, terima kasih buat semua yang sudah presentasi. Mari kita berikan tepuk tangan untuk semua yang presentasi. Ini bagus-bagus sekali, masalahnya bisa selesai dalam waktu yang singkat dan hasilnya pun sangat memuaskan. Nah, untuk penilaian LKPD-nya sebentar biar saya nilai dulu ya. Oke, Bu. Oke, setelah saya nilai presentasi kamu, hasil LKPD kamu tadi, nah saya dapatkan satu kelompok yang terbaik di sini. Terbaiknya bukan berarti salah semua kerjanya ya, bukan karena salah ya nak kerjaannya, tapi karena dari penilaian Ibu selama diskusi, terlihat dari kekompakannya, terlihat dari cara memberikan pendapatnya. Nah, Ibu berikan penghargaan untuk kelompok 1 sebagai pemenangnya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, Ibu harapkan di pertemuan-pertemuan kita berikutnya jangan cuma kelompok 1 saja yang dapat dapat kelompok terbaik ya, harus bisa lagi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, terima kasih. Nah, sedikit menjelaskan tentang pekerjaanmu tadi. Sebetulnya sudah bagus semua tadi hasilnya, tapi ada beberapa hal yang kamu perlukan untuk membedakan tadi itu si kegiatan 1 dan kegiatan 2 itu. Perbedaan mereka itu yang tadi kegiatan yang dilakukan di sana yang saya lihat agak salah tadi sedikit ya. Bukan salah mungkin, cara memasangkannya ya. Ada tadi di kelompok 3 itu nih. Mungkin karena pasangannya agak banyak, mereka agak rada-rada bingung. Banyak-banyak coretan tadi di sana ya. Nah, itu dia. Nah, anak-anak setelah melakukan pembelajaran itu dan sudah saya nilai ini hasil LKPD-nya, mari kita menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang kaidah pencacahan. Apa itu artinya kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah, sama-sama kita baca, cara aturan yang digunakan untuk menghitung banyaknya hasil yang dimungkinkan dari suatu percobaan. Jadi percobaan kaidah pencacahan ini bisa kamu lakukan sehari-hari. Semisal kamu mau memilih baju mana yang mau kamu pakai dengan celana mana, itu boleh ya. Nah, boleh pakai cara ini dianya. Kemudian untuk aturan pencacahan ini ada 2 jenis dia. Ada apa aja itu, Nak? Ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Perbedaannya di mana nih letaknya tadi perbedaannya? Kalau aturan penjumlahan tidak dapat terjadi bersama. Tidak dapat terjadi kalau dia perkalian dapat terjadi bersamaan. Iya, bagus. Nah, berarti saya anggap sepertinya kamu sudah mulai memahaminya ya. Nah, kita kembali ke soal yang tadi nih.
yang di depan tadi ya. Ada kuis, Ibu jadikan kuis saja ini ya untuk penutup. Jika kamu memiliki 2 sepatu dan 3 sandal, dengan berapa carakah kamu bisa memakai sepatu dan sandalmu tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ayo yang paling cepat. Saya, Bu. Berapa, Riki? Riki ya? Iya, Bu. 5, Bu. 5 cara. Bagus sekali, Riki. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Riki. Kemudian masalah yang kedua nih, yang tentang memasak menu makan siang tadi nih. Siapa yang paling lapar nih yang menjawab nih? Siapa yang paling lapar ya yang menjawab? Ayo silahkan. Ya, Bu. Lapar, Bu. Yuk silahkan Dani. Berapa nih jawabannya? 6, Bu. 6. Kayaknya 6. 6. Gimana caranya mendapatkannya ya, Dani ya? 2 tinggal dikalikan aja kayaknya itu, Bu. 2 ikan, 3 sayur gitu, Bu ya. Oke, itu tadi perbedaannya aturan penjumlahan dengan aturan perkalian. Tidak perlu kita pasangkan satu-satu. Ada cara yang lebih mudah ternyata mengerjakannya. Kalikan saja banyak jenis ikan dengan banyak jenis sayur. Ini sepertinya sudah paham semua ya pembelajarannya ya. Oke, terima kasih. Terus untuk pembelajaran hari ini nih, kalau kamu disuruh memilih 3 emoticon di sini, yang mana yang kamu pilih nih pembelajaran kita hari ini? Yang ada lope-lope, Bu. Ada lope-lopenya ya. Saling mencintai. Yang mulutnya menganga, Bu. Sarangeo, Bu. Sarangeo ya. Iya. Oke, baiklah. Nah, anak-anak, Ibu harap pembelajaran hari ini tidak kamu lupakan, karena nanti kita akan belajar lagi yang pembelajaran berikutnya. Ya, dan ini sangat kita perlukan nanti untuk pembelajaran berikutnya. Jadi jangan dilupakan konsep yang sudah kamu peroleh nih susah-susah ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya Ibu berikan tugas di rumah dari buku paket ya. Buku paket kita kan ada 2 ya. Nah, bukunya ambil yang dari sini ya. Jangan salah. Nah, halaman 127 nomor 1 saja kerjakan di buku latihan. Pertemuan berikutnya harus dikumpul nih nanti ya. Nah, untuk materi kita yang berikutnya, kita akan belajar tentang notasi faktorial dan konsep permutasi. Boleh kamu baca-baca dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan tadi ya. Di situ juga ada di sana dia. Nah, akhir kata anak-anak, karena waktu kita sudah habis, semoga pembelajaran matematika itu tidak lagi menakutkan di dalam pikiranmu ya. Kan sudah kelas 12 ya. Sudah mau selesai belajar nih di sekolah nih. Jadi jangan menakutkan lagi matematikanya. Karena ada kan materi matematika yang mudah kan hari ini kan? Itu dia. Ada, Ibu. Nah, tetap konsep kita di awal tadi. Kami cinta matematika. Terima kasih. Sampai jumpa. Sebelumnya lupa tadi kita mulai dengan doa. Kita tutup juga dengan doa ya. Hampir lupa Ibu. Ayo Venan, coba tutup dengan doa Venan. Baik. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Yeti. Ibu. Stop share, Bu Yeti. Ya, saya persilakan kepada observer Bu Reni.